Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin Pak Presiden Jan Juers mohon berdiri di sebelah saya, dan Wakil Presiden silakan. Kang Jiwo Tejo dan Kang Nasirun. Pengantinnya ini soalnya. Monggo. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Wahidudin Adams. Yang kami hormati pimpinan Mahkamah Agung yang berkesempatan hadir, Bapak terima kasih. Yang kami hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, Mbak Betty Epsilon Idrus, mohon berdiri Mas Derajat. Mbak Betty Epsilon Idrus, mohon berdiri. Mas Muhammad Afifuddin, silakan berdiri. Mas Parsadaan Harahap, Mas Agus Melas, Mas Idam Asyari, Mas Idam Holik maksud saya. Hasim. Soalnya Hasim Asyari ini pendiri NU, Pak Idam Holik itu ketua PBNU terlama soalnya. Jadi Pak Richard Bakun ini agak koalisi. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Agama, yang mewakili Pak Kapolri, Pak Merdi, Pak Sekjen KPU, Ketua Bawaslu, sahabat saya Mas Rahmat Bagja, Profesor Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, nanti yang akan memberikan tausiah dan memimpin doa. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, teman-teman jurnalis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, para pimpinan Majelis Tinggi Agama-Agama yang berkesempatan hadir. Ada satu lagi yang ingin saya perkenalkan, yang mewakili Menteri Luar Negeri, BIP, mohon berdiri. Beliau ini yang mimpin untuk kepemiluan di luar negeri, jadi mitra dari KPU. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama di sini berbahagia dapat bertemu bersilaturahim dalam kepemiluan, terutama topik utamanya adalah doa bersama untuk pemilu damai dan pemilu bahagia. Seingat saya pada tanggal 15 Juni, Mbah Jiwo Tejo itu ngontak saya untuk mampir ke kantor. Lalu beliau bercerita, Mas, saya sama Kang Nasirun bikin lukisan bersama, mau bikin pameran lukisan bersama. Saya pikir bikin pameran lukisan bersama-sama, ternyata lukisannya itu dikerjakan dua orang ini. Kan jarang-jarang ada satu lukisan dikerjakan oleh dua orang pelukis ya. Dan waktu beliau cerita, hampir semua lukisan yang kami lukis ini Mas, tokoh-tokoh presiden di Republik Indonesia. Sehingga kira-kira beliau akan memberikan topik pamerannya itu presiden alternatif. Karena kan presiden alternatif kan banyak pilihan-pilihan presiden. Akan lebih baik lagi Mas, sebelum pameran itu berlangsung dan sebelum pemilu ini berlanjut, harus ada sama-sama kita mengiringi itu dengan doa bersama. Nanti kita gelar di Bentara Budaya. Saya pikir ini penting ya. Karena kita ini memahami, diskusi dengan Mbah Jiwo Tejo sama Kang Nasirun, pemilu ini bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama, yang biasa memang kita pahami adalah pemilu sebagai peristiwa politik, ya, karena memang pemilu dalam rangka untuk pengisian jabatan kenegaraan melalui kompetisi yang sehat, demokratis. Yang kedua, pemilu juga dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa ekonomi, karena pastilah itu
melibatkan banyak orang, kontribusi dalam arti ekonomi juga besar juga. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemilu sebagai peristiwa kebudayaan. Ini yang jarang-jarang orang melihat atau memberi kesaksian bahwa pemilu itu peristiwa kebudayaan. Mbah Tejo lalu cerita, Mas, pemilu pilkada ini kayak main catur, kayak main bola, main pingpong, main gaplek. Yang main ya itu aja. Kalah nanti tanding lagi, kalah lagi tanding lagi. Dan nggak ada cerita kalah ngambek, itu nggak ada. Pasti habis itu ketemu temennya pengen ngulangi lagi permainan-permainan itu. Oleh karena itu secara kebudayaan, menurut Mbah Jiwo Tejo dan Kang Nasirun, pemilunya kurang lebih sebagaimana perhelatan permainan kalau kita lihat dari sudut pandang budaya. Pak Richard Bagun ya, jadi kenapa pilihan Bentara Budaya ini ketika Mbah Jiwo Tejo bicara ke saya, Mas nanti acaranya di Bentara Budaya, saya langsung setuju, kita rembuk dengan teman-teman karena apa? Bentara Budaya ini rumah Kudus, saya orang Kudus. Jadi ibaratnya kalau di rumah Kudus ini seperti kembali ke rumah sendiri. Dan satu-satunya kota di Indonesia yang menggunakan kata bahasa Arab ya cuman Kudus, Madinatul Quds, kota yang suci. Ojo guyu Mbah, yang kita tenanan. Jadi kalau kita berdoa dimulai dari rumah suci, rumah Kudus ini, saya kira sudah tepat ini Pak Richard Bagun. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Mbah Jiwo Tejo, Kang Nasirun yang telah memberikan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk pameran beliau. Kita bersama-sama membuat acara, selain nanti menyaksikan lukisan-lukisan beliau, kita juga bersama-sama duduk di sini bersama-sama untuk berdoa. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Kompas Gramedia, pengelola Bentara Budaya, Kompas TV, Kang Ebit yang sudah berkenan menyanyikan lagu yang saya kira sangat penting untuk kita renungkan, terutama para pemimpin bangsa. Ada dua kata kuncinya, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang namanya bertanding dalam pemilu yang demokratis itu kan unpredictable result, hasilnya nggak bisa diprediksi kalau pemilu demokrasi. Makanya selain bertanding, berkompetisi juga penting untuk berdoa supaya nyambung dengan suara langit. Nah, lagu yang kedua itu mengingatkan kita semua, pemimpin harus banyak dan sering-sering mendengarkan dan menyaksikan situasi orang-orang yang dipimpin. Kalau sampai pemimpin nggak pernah mendengar dan nggak pernah menyaksikan dan kemudian memperjuangkan nasib rakyat, rakyat bertanya kepada siapa lagi kecuali kepada rumput yang bergoyang. Kan nggak bisa diandalkan. Oleh karena itu pesan dari Kang Ebit, kira-kira para pemimpin jangan sampai seperti rumput yang bergoyang, yang susah dipegangi. Karena penting, rakyat itu butuh pemimpin yang kuat, yang bisa dipegangi janji-janjinya. Karena itu di sisi yang lain, KPU juga sudah menyiapkan film digarap oleh Mas Gari Nugroho. Insya Allah awal September nanti peluncuran, judulnya Kejarlah Janji. Nah, ini pesan yang penting juga, para pemimpin itu jangan lari dari janji supaya nggak dikejar-kejar. Maka harus berpegang teguh pada janji kepada rakyat dan amanah kepada apa yang telah dipercayakan. Saya kira demikian. Nanti kepada Prof. Nasaruddin Umar kami mohon untuk memimpin doa dan sebelumnya juga memberikan tausiah yang penting buat kita semua. Saya juga dibisiki oleh Kang Jiwo Tejo dan Kang Nasirun, ini nggak sekedar pameran lukisan Mas, maksudnya Mbak, lukisannya juga dijual. Iya, paham saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Pemilu kita menjadi pemilu yang damai dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.